Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar pelayanan admisi rumah sakit dalam akreditasi rumah sakit tahun 2022. Kita akan mulai dengan kebijakannya. Ada beberapa titik berat kebijakan di dalam pelayanan admisi rumah sakit. Yang pertama itu adalah tentang tata cara dan pengaturan pasien rawat inap dan pasien pulang. Keduanya sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien pada semua sektor pelayanan di rumah sakit. Yang kedua adalah kaitan dengan kerjasama. Jadi kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan telah direncanakan, diatur dan diberikan sesuai dengan pendekatan berbasis pasien. Jadi di dalam admisi kerjasama ini akan sangat terlihat. Yang ketiga adalah proses admisi rumah sakit itu dibagi menjadi admisi yang bersifat elektif dan admisi yang bersifat gawat darurat. Admisi yang bersifat elektif biasanya pada pasien yang mengalami sakit mendadak atau penyakit tersebut tidak mengancam nyawa. Sedangkan admisi yang bersifat gawat darurat ini untuk pasien-pasien yang sakitnya mendadak, trauma dan penyakit-penyakit yang dapat mengancam nyawa. Untuk standar SDM pelayanan di admisi rumah sakit, untuk kualifikasi sumber dayanya, ini perhitungannya menggunakan analisa beban kerja. Setiap rumah sakit tentu memiliki analisa beban kerja yang berbeda-beda, itu sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, kemudian kompleksitas rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, jumlah SDM di ruangan admisi tentu akan berbeda-beda. Untuk kriteria kebutuhan tenaga, untuk perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan kriteria yang dibutuhkan pada pelayanan pada masing-masing unit kerja. Jadi kalau kita lihat untuk admisi, kriteria tenaga kerja itu yang bekerja di admisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan ketenagaan di rumah sakit. Kriteria staf yang berdasarkan pendidikan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan perencanaan kebutuhan tenaga ini mengacu pada struktur organisasi dan tata cara rumah sakit. Kemudian pedoman organisasi dan pedoman pelayanan di masing-masing unit kerja ataupun unit pelayanan. Untuk secara umum, perencanaan kebutuhan tenaga rumah sakit ini mengacu pada rencana strategis rumah sakit atau Renstra. Kemudian penjabarannya itu melalui program tahunan atau disebut juga dengan rencana kerja dan anggaran, dan kemudian akan dilakukan prosesnya menjadi program kerja unit kerja ataupun unit pelayanan. Perencanaan kebutuhan tenaga ini sesuai dengan penetapan formasi yang sudah ada di perencanaan ketenagaan. Perencanaan ketenagaan ini merupakan dokumen kualifikasi pendidikan staf atau KPS. Kemudian perencanaan kebutuhan tenaga dari unit kerja paling lambat diusulkan pada bulan Desember setiap tahun kepada direktur. Kemudian direktur utama kemudian memberikan disposisi kepada kepala bidang atau pejabat yang membawahi sumber daya manusia atau SDM, dan kemudian dilakukan proses perencanaan dan penetapan prioritas. Sehingga nanti diharapkan pengelolaan tenaga di rumah sakit itu bisa efektif sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga di rumah sakit. Berikutnya tentang standar sarana dan prasarana untuk pelayanan admisi rumah sakit. Yang pertama adalah denah ruangan. Jadi lokasi ruang pelayanan admisi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau misalkan admisi itu adalah admisi rawat jalan, tentu lokasi ruangannya itu dekat dengan unit ataupun instalasi rawat jalan. Di sana kemudian ada pelayanan pasien baru untuk rawat jalan dan pasien lama. Disarankan untuk kemudian dibuatkan perbedaan loket atau staf yang memberikan pelayanan pada dua karakteristik dari pasien ini, yaitu pasien rawat jalan dan pasien rawat jalan yang lama.
Kemudian pelayanan pasien 24 jam. Ini untuk pelayanan umum dan untuk kebutuhan operasional yang lainnya. Jadi untuk admisi pasien yang 24 jam, kadang-kadang kebutuhannya bukan hanya pendaftaran pada pasien, tapi kebutuhan yang lainnya, misalkan menyelesaikan apa itu namanya kewajiban biaya selama menjalani pelayanan di rumah sakit. Untuk standar fasilitas, jadi standar fasilitas di rumah sakit ini meliputi bangunan, ruang kerja, kemudian peralatan-peralatan, kemudian ada juga fasilitas yang dibutuhkan untuk pasien dan keluarga pasien, misalkan kursi tunggu, petunjuk arah, dan televisi edukasi yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit. Untuk standar pelayanan untuk admisi di rumah sakit, pelayanan terhadap pasien yang dirawat hingga pasien pulang, dan pelayanan itu diberikan harus bersifat yang pertama itu berbasis kepada pasien atau berfokus pada pasien. Ini mengutamakan keselamatan pasien, kualitas, dan standar pelayanan. Yang kedua, pasien harus turut serta dalam pengambil keputusan dalam masa perawatan. Yang ketiga, pelayanan kedokteran dan perawatan harus berdasarkan pada evidence base dan update ilmu yang terbaru. Ini kaitan dengan kepatuhan pada standar pelayanan sebagaimana dijelaskan di dalam Permenkes 1438 tahun 2010. Kemudian juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan regulasi-regulasi yang lainnya. Pelayanan harus berdasarkan sistem yang baik, mulai dari pimpinan tertinggi direktur sampai dengan staf, tim audit, dan tim medis di rumah sakit. Untuk pelayanan di rumah sakit dibagi menjadi 3 yang independen, yaitu adalah pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, dan pemeriksaan medical check-up atau MCU. Untuk admisi rawat jalan, disarankan kepada rumah sakit dilakukan pengaturan admisi pelayanan rawat jalan. Jadi dilakukan pemisahan dengan menggunakan loket-loket atau tempat pendaftaran yang berbeda-beda. Misalkan loket perjanjian untuk pasien online, loket pasien baru, loket pasien yang mendaftar secara onsite, loket pasien jam kesda, atau kalau sekarang disebut dengan pasien BPJS Kesehatan, loket khusus untuk disabilitas dan geriatri, kemudian loket untuk penjaminan perusahaan dan loket pembayaran tunai, kemudian loket untuk percepatan batuk, misalkan pada pendaftaran pasien-pasien yang memiliki indikasi penyakit infeksi saluran atas yang menular. Kemudian diterapkan sistem kode antrian, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Misalkan kode 1 untuk pasien baru rawat jalan, kode 2 untuk pasien rawat inap, kode 3 untuk pasien jam kesda ataupun BPJS Kesehatan, kode 4 untuk pasien tunai, kode 5 untuk pasien perusahaan. Jadi di dalam admisi rawat jalan dilakukan kategorisasi. Jadi setiap individu yang mendaftar itu dibedakan dan dibuat semacam pengkategorisasian, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan yang tidak diperlukan dan penumpukan yang mengganggu pelayanan ataupun alur di rawat jalan. Berikutnya tentang admisi rawat inap. Admisi rawat inap ini berfungsi 24 jam. Di dalam admisi rawat inap akan terlihat betul tentang manajemen tempat tidur. Nah, manajemen tempat tidur adalah merupakan suatu rangkaian pengelolaan keseluruhan proses rawat inap. Mutasi, proses discharge ataupun pindahan dari rumah sakit yang dikelola dalam satu koordinasi dan dilakukan setiap hari 1 kali dalam 24 jam. Oleh karena itu disarankan admisi menggunakan sistem kode warna. Tentu sistem kode warna ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Misalkan kode warna putih tempat tidur kosong, kode warna kuning ini tempat tidur yang sudah dilakukan reservasi, kode warna hijau adalah pasien yang masuk ruang rawat inap, ini kode warna hijau. Kode warna biru adalah rencana step down, warna ungu adalah pasien pulang, dan warna merah adalah pasien selesai administrasi. Nah, petugas admisi rawat inap dibuatkan jadwal bekerja bergantian untuk memantau tempat tidur yang kosong dan melakukan pengecekan pada
ruangan-ruangan rawat inap agar proses reservasi kamar untuk pasien IGD dan poli yang sudah terjadwal dapat berjalan lebih cepat. Kemudian pasien step down dari ruangan intensif, kemudian dokter penanggung jawab ataupun penanggung jawab perawatan harus menginformasikan setiap harinya malam hari kepada unit admisi. Sehingga unit admisi itu mampu menampilkan data real jumlah tempat tidur di rumah sakit. Diharapkan kemudian pengelolaan manajemen tempat tidurnya akan lebih efektif dan tempat tidur yang ada di rumah sakit adalah real itu yang kemudian ada. Kemudian sistem daftar tunggu atau waiting list. Dalam daftar tunggu rawat inap dibagi menjadi kelas rawat inap bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP dan VVIP dan berbasis jenis kelamin. Kemudian sistem daftar tunggu ini monitoring ketersediaan kamar rawat inap. Kemudian dilakukan pemanggilan pasien sesuai dengan kriteria kamar yang tersedia. Yang kedua adalah admisi gawat darurat atau emergency admission. Admisi gawat darurat didefinisikan sebagai proses masuknya pasien yang tidak direncanakan dikarenakan trauma atau cedera atau penyakit akut yang tidak bisa ditangani sebagai pasien rawat jalan. Prinsip pelayanannya pasien masuk ke bagian gawat darurat adalah pasien yang mengalami kegawat daruratan. Kemudian tentang step down. Jadi ruangan-ruangan khusus seperti ICU, HCU, NICU, dan seterusnya akan memberikan kode warna sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit jika pasien tersebut memerlukan step down. Jadi pasien-pasien yang sudah memenuhi kriteria keluar dari ICU, ada ruangan rawat inap yang memang sudah disiapkan. Nah, ruang rawat inap yang sudah disiapkan ini kita sebut dengan sistem step down. Kemudian jenis laporan yang dilakukan pada unit admisi, ini ada laporan insiden keselamatan pasien. Yang kedua adalah self-assessment unit kerja. Ini adalah pengumpulan laporan pencapaian dan tindak lanjut dari masing-masing unit kerja terkait hasil asesmen penerapan standar mutu dan keselamatan pasien di unit kerja. Jadi indikator-indikator mutu yang tidak memenuhi memenuhi target itu dilakukan proses intervensi dan dilakukan self assessment-nya di unit kerja. Yang ketiga adalah telusur internal corporate. Ini adalah asesmen penerapan standar mutu dan keselamatan pasien. Telusur internal corporate itu biasanya dilakukan dengan periode waktu 3 bulan. Pelaksananya itu bisa dari satuan pemeriksaan internal ataupun tim audit yang lain, misalkan tim audit dari komite keperawatan, komite medik, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan PDSA atau Plan Do Study Action adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja sebagai upaya untuk memperbaiki melalui desain sistem baru dan redesign dari sistem yang sudah ada. Ini waktu pelaporannya ini adalah per kegiatan. Kemudian laporan pelaksanaan program mutu unit kerja. Masing-masing unit kerja memiliki program berkaitan mutu yang dilaksanakan dan diukur pencapaiannya. Tentang pengukuran analisa dan pengembangan. Jadi penanggung jawab mutu merencanakan dan menerapkan aktivitas monitoring, pengukuran analisa, dan peningkatan proses yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian pelayanan. Jadi di unit kerja admisi ada upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Untuk proses orientasinya, orientasi untuk admisi ini menyangkut pelayanan dan aktivitas yang dilakukan admisi, baik itu adalah aktivitas berkaitan dengan pelayanan kepada pasien ataupun aktivitas yang berkaitan dengan organisasi. Misalkan materi orientasinya adalah alur pelayanan di unit admisi, ini harus dikuasai oleh staf yang baru, kemudian tata cara pendaftaran pasien baru rawat jalan, tata cara pasien lama rawat jalan, kemudian pendaftaran pasien rawat inap. Kemudian selain itu juga ada tentang tata cara penjelasan tata tertib, general concern, dan edukasi terintegrasi. Kemudian sistem rekam medik elektronik, sistem kode warna di dalam manajemen tempat tidur, kemudian sistem mutasi pasien, perjanjian waiting list, step down, dan
sistem tersebut bridging dengan BPJS Kesehatan untuk kemudian pembuatan SEP-nya. Jadi demikian penjelasan singkat tentang admisi rumah sakit dan peran dan fungsi admisi rumah sakit di dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.